Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ragam Kalbar, apa kabar? Luar biasa sekali ya, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat menuju hari-hari. Oke, di Ragam Kabar yang selalu menghadirkan berbagai macam peristiwa kegiatan yang ada di Kalimantan Barat. So, Ragam Kabar kali ini apa ya? Kebetulan pagi-pagi saya sebenarnya ada janjian sama sahabat senior saya. Ini sepasang suami istri yang Masya Allah luar biasa, yang bisa memberikan suatu motivasi, kemudian edukasi bahwa umur tidak menjadi masalah untuk melakukan sesuatu aktivitas karena hobi. Itu dia. Bernama Bude, saya panggilnya Bude ya, karena umurnya kurang lebih hampir 70 tahun. Nah, kemudian Pak D-nya hampir 72 atau 73 tahun, Masya Allah luar biasa. Pak D Subari dan ya Bude Musriati, sepasang suami istri ini sangat luar biasa sekali saya katakan, karena mereka mempunyai hobi yang luar biasa. Brem. Apa itu dia? Motor besar ya. Jadi ceritanya saya ketemu beliau sepasang suami istri ini lagi pakai motor. Nah tentu saja di Ragam Kalbar kalau ngeliat kayak gitu, waduh kepo kan. Makanya saya samperin beliau berdua. Kemudian janjian deh kita akan diajakin kopdar ataupun ngumpul ataupun bertemu komunitas yang bernama Benelli Owner Indonesia Chapter 022 Pontianak. Gimana ya? Saya udah semangat, pagi-pagi saya sudah on time, tapi sebelum kegiatan ataupun bertemu dengan sepasang suami istri yang luar biasa ini, kita ngopi dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ragam Kalbar TVRI Kalimantan Barat, karena kita akan segera mengikuti kegiatan dari Benelli Owner Indonesia Chapter 022 Pontianak sesaat lagi. Tetap di Ragam Kalbar TVRI Pontianak. Oke, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Oke, sahabat Ragam Kalbar, saat ini kita bersama krunya Ragam Kalbar udah berada di mobil. Saat ini kita akan menuju di rumah Pak Deddy Subari dan juga Budenya Musriati. Kalau tidak salah alamatnya di Jalan Tabrani ya Bang ya, Jalan Tabrani Komplek Mandala ya. Nah saat ini kita lagi menuju rumah beliau, di mana sepasang suami istri ini merupakan penasehat, salah satu penasehat dari Benelli Owner Indonesia Chapter 022 Pontianak ya. Saat kita akan ngobrol-ngobrol asik dulu sama beliau, kemudian nanti kita akan bertemu dengan komunitas Benelli Chapter 022 Indonesia khususnya di Pontianak. Aduh, udah nggak sabar ya. Tetap tune di Ragam Kalbar. Alhamdulillah sampai akhirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya ketemu deh sama Pak D Subari. Ini salam kesehatan ya. Oke, nah ini namanya yang sahabat senior ya. Sahabat senior. Kenapa saya bilang sahabat senior? Masya Allah, ini umurnya udah nggak lagi muda, tetapi semangatnya muda terus. Kita kenalan yuk ya. Ini namanya Pak D Subari. Ini Bude Musriati. Masya Allah, sehat Bude Pak D? Alhamdulillah. Akhirnya nyampe. Iya. Kemarin kita ketemu ngobrol, ternyata pakai motor gede sama Pak D. Tapi yang gonceng tuh Bude loh. Yang gonceng kan. Yang gonceng tuh Bude. Jadi kita kaget, Bude gitu kan. Makanya kita diajakin di sini di Ragam Kalbar, kita ngobrol-ngobrol asik, tapi nggak usah di teras ya, enaknya di dalam ya Bude ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, masih di Ragam Kalbar, sahabat Kalbar, dan ini dia kita udah ketemu sama Bude Subari dan Pak D Subari. Saya panggil Bude Subari aja ya, karena kan Pak D-nya namanya Subari. Ya betul. Bude Bari ya, biar enak ya, biar akrab ya Bude ya. Gitu kan.
Iya, jadi ceritanya itu kan kemarin Bude ngajakin tuh ya kan mau kopdar katanya kan, sehingga kita udah sama teman-teman, ayo deh kita apa namanya suwun atau ketemu sama Pak De Subari sama Bude. Nah, biasa kegiatannya sekarang biasanya nih apa nih Pak De? Kita kalau minggu biasanya itu kita kopdar. Kopdar. Ya, kopdar. Ya paling enggak telah ngumpul semua banyak baru keliling gitu. Keliling gitu ya. Betul, ya. Dan itu kelilingnya itu kadang-kadang berapa jumlahnya itu teman-teman semuanya itu grup chapter Kalau 22? ikut grup chapternya itu hampir 100 ya. Hampir 100 ya? Nah, tapi kalau kan banyak ada kegiatan yang mana apalagi ini bukan hari Minggu ya. Kalau hari Sabtu kan banyak masih ada kerja. Jadi ya berkurang. Tapi ini udah janjian ya sama teman-teman chapter udah, ya? Udah asik ya. Ini yang seru, yang penting udah janjian betul, sama teman-teman chapter. Kita mau roadshow nih kemana ya? Betul. Kita ngikutin aja deh kegiatan di hari, ya kan Pak De sama Bude. Mudah-mudahan kita masih semangat nih ya. Kayaknya ngeliatin beliau berdua ini saya ketularan semangat nih ya. Yang tadinya aduh panas, aduh apa ya, ngelihat orang tua berdua nih Masya Allah, Pak De Subari sama Bude yang memberikan semangat untuk tetap gimana ya, tetap ayo oh ya kan begitu sehingga awet muda gitu, ya. siap. Jadi mereka ini sudah itu ya, sudah siap-siap udah ya, pada nunggu di base camp kita. Gitu. Katanya juga ada mau nyusul ke sini juga katanya. Ada satu kawan satu itu. Gitu ya. Udah datang nih? Udah. Kita langsung? Boleh. Oke, sip. Langsung go, kopdar. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat.
Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak. Sehat ya, Pak ya? Semangat ya, Beneli. Chapter 02 Pontianak. Kakak. Pagi. Halo, Abang. Aduh, semangat semuanya nih, Bang. Cas bener, Bang. Oke. Semangat ya. Masya Allah, luar biasa. Saya dibonceng sama Pak D, luar biasa sekali. Siap. Baru semangat tadi. Kayaknya cari tempat teduh dulu ya. Aduh, enak banget diomprengin, ditumpangin sama Pak D. Ya kan? Terpaksa budanya ngalah. Kapan datangnya? Oke. Masih semangat ya abang-abang ya. Beneli Chapter 022 Pontianak mana? Halo. Wuh, keren. Wah, ikut semangatnya ini ya. Ini kegiatannya Pak Mahmud mana nih Pak Mahmud nih? Siap. Pak Mahmud. Oke, siap Pak Mahmud. Oke teman-teman, mohon perhatiannya. Alhamdulillah kita sudah berkumpul pada hari ini. Kita akan melanjutkan perjalanan kita atau perjalanan pertama kita itu menuju ke waterfront. Nah, untuk itu kita tetap siap-siap ya, tetap prokes kita dahulukan, masker, kemudian juga dalam perjalanan nanti kita konvoy menuju ke waterfront. Kita tunjuk seperti biasa, Dr. Hari bertugas sebagai road captain kita. Ayo kita menuju ke unit masing-masing untuk persiapan ke waterfront. Rute jalannya. Sudah ada. Oke, Semangat semuanya. Kita sekarang udah mau roadshow ya Pak ya. Oke, siap. Rutenya tadi Bapak arahkan sama teman-teman, yaitu kita ke waterfront. Oke, lanjut. Kemudian langsung balik lagi seperti biasa melalui Jalan Ayani, balik lagi ke sini kita terakhir. Siap. Pak Mahmud, ini kan banyak nih gambar teman-teman siap-siap nih. Ini masih sebagian ini. Oh, masih sebagian. Seperlimanya ini dari kami. Sebagian. Iya. Bisa nggak dijelaskan tipe-tipe motornya dulu ini? Ya, kalau tipe dari Beneli ini bermacam-macam. Ya, pertama itu ada yang CC ya, kita bicara CC aja Bu ya. CC 250. 250. Ya, kemudian 200. 200. Ada 152. Oke. Nah, itu yang tiga ini yang mendominasi pasaran di Kalbar khususnya. Yang paling favorit? Yang paling favorit itu PE lah kita. Yang mana? Ini. Oh, yang ini ya? Ya. Wah, keren banget ya. Oke, ini tidak semuanya anggota ya? Maksudnya, oh ini semua anggota nih. Maksudnya anggota yang ya? dari 100 lebih anggota, cuma sekian yang hadir seperlimanya maksud saya. Baik, berarti itu CC-nya, kemudian tipenya udah disiapkan. Terus rata-rata mereka pada semangat ini. Semuanya kita mau semangat. Oke, Pak Mahmud, kita langsung berangkat. Tapi aku dengan siapa? Sama Mami Lucy aja, Bu. Oke, siap. Mami Lucy siap ya. Sebelum berangkat, kami akan makan yel dulu ya, biar semangat. Silakan. Ya. Oke teman-teman, sebelum berangkat seperti biasa, yel kita ya, semoga perjalanan ini kita tetap lancar, semangat. Amin. Ya. Yang jelas kita tetap mengutamakan ya keselamatan dalam perjalanan. Oke. Beneli Honor Indonesia Chapter 02 Pontianak. Ayo berangkat.
Sama bersih-bersih ya. Kita nih. Oke, kita udah sampai di waterfront ya. Semangat ya, masih semangat, masih semangat. Semangat. Perjalanan dari arah Ampera ke waterfront, konvoynya tertib dan aman. Dan sekarang kita ngikuti kegiatan Benelli Chapter 002 Pontianak. Apa lagi? Kita langsung go ke waterfront. Cus! Ayo, come on. Semangat ya. Oke. Sahabat Ragam Kalbar masih bersama komunitasnya Benelli Indonesia Chapter 002 Pontianak, dan saya masih dengan beliau Pak Mahmud, salah satu penasehat ya? Iya, penasehat. Penasehat ya? Boy. Oke, di Boy. Boy itu singkatan dari Benelli Owner Indonesia. Nah, karena ini kita di nasional juga ada, makanya di Pontianak nomornya 022. Ya chapter 022 Pontianak. Chapter 022 Pontianak. Namanya Boy Benelli Owner Indonesia Chapter 022 Pontianak. Chapter 022 Pontianak. Tuh ya, udah benar ya Pak ya? Iya benar. Udah benar. Oke. Kita ngobrol-ngobrol, tadi kita udah dari kafe, kemudian kita roadshow sampai akhirnya kita berada di waterfront. Salah satu tempat wisata ya sekarang ya. Iya betul. Iya kan? Nah kemudian tadi ada sedikit pengambilan sampah sebagai tanda peduli daripada Boy Chapter 022 ya Pontianak. Pak Mahmud boleh dong diceritain? Untuk masalah motornya tadi kan udah dijelaskan sedikit di depan itu ya. Ada tipenya, tipe berapa tadi Pak? Bisa diulang? Yang tipe dengan CC-nya ya? 250. 250. Ya, kemudian 200. Kemudian 152. 152. Kemudian peminat dari anggota Benelli sendiri rata-rata itu berapa persen yang CC-nya mempunyai itu? Ya, kalau kita bervariasi ya. Iya, bervariasi. Dari 250 dan 200 itu yang banyak digemari itu 250. 250. Tapi sekarang sudah meningkat, sudah disusul oleh kebanyakan teman-teman yang memakai juga EV, EV yang 200 cc. Kayaknya sudah berimbang lah gitu. Kemudian mau masuk di Chapter 022 Pontianak ini kan pasti ada syarat dan ketentuan berlaku nih Pak Mahmud. Mungkin bisa dijelaskan gimana sih kalau misalkan saya nih mau menjadi anggota, nah syaratnya gimana? Ya kita nggak terlalu memperumit lah seseorang yang ingin bergabung bersama kita. Yang jelas satu mempunyai unit. Mempunyai unit itu udah pasti ya. Udah pasti itu ya. Yang kedua, kita dalam komunitas ini meningkatkan solidaritas, meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Nah, karena dalam komunitas ini kita juga berbicara masalah komponen-komponen ataupun suku cadang Benelli khususnya. Nah, kalau dalam komunitas kita ini di samping tadi meningkatkan solidaritas, juga
sharing, berbagi kemungkinan ini ada kekurangan apa, satu sisi kekurangan apa, di sini ada kelebihannya, ada ya apa pengalaman tentang Benelli kita ceritakan di dalam grup itu. Makanya saling tukar pendapat, saling tukar informasi. Sehingga kalau misalkan saya yang baru mempunyai unit, saya bingung nih, ini kalau misalkan mati hidup ini gimana nih, ya kan? Tapi apakah tidak ada bengkel resminya? Ada. Nah, makanya karena kita bengkel itu siap khusus apa artinya standby untuk menjemput seandainya kita ada kerusakan atau macet di jalan di mana itu siap mengambil unit tersebut untuk diangkut ke bengkel kita yang ada di Sulung Lelanang. Berarti di sini kesinergian itu sangat penting ya, Pak Mahmud ya. Apalagi kalau misalkan ada touring atau apa, sering melakukan touring. Itu salah satu kegiatan rutin kita, touring itu. Dalam 1 tahun kita mengadakan touring akbar di 2 tempat yang berbeda. Nah, ada juga kita namakan touring suka-suka. Kalau touring suka-suka ini per 2 minggu di sekitaran Kota Pontianak. Seperti ini ya? Ya, touring seperti ini suka-suka ragam kalbar. Samping touring kita ngopi santai lah. Itu tadi touring akbar. Touring akbar itu tujuannya apa itu touring akbar? Nah, karena kita juga paham bahwa seseorang yang mempunyai unit motor gede inginlah touring akhirnya berjalan-jalan dalam jarak panjang, jarak tempuhnya cukup panjang. Nah, touring akbar ini kita namakan touring akbar. Jaraknya yang kita tempuh panjang. Nah, biasa juga kita antar kota. Nah, dalam kaitannya dengan touring akbar ini kita memenuhi keinginan anggota-anggota yang ingin berkonvoi dengan jarak jauh dan ramai-ramai. Nah, itu tujuan utamanya kita namakan touring akbar. Touring akbar itu samping jaraknya panjang, yang ikut juga kita wajibkan seluruh anggota juga ikut. Dan biasanya dilakukan setahun 2 kali? Setahun 2 kali itu. Nah, persiapannya untuk touring akbar itu gimana, Pak? Ya, satu ya tentunya unit yang kita benahi betul-betul. Khawatir dalam perjalanan ada masalah. Akan tetapi juga jika ada masalah dalam perjalanan, bengkel kita tetap ada standby pada saat kita bepergian konvoi ataupun kita bepergian touring. Juga mengikuti bengkelnya itu? Ikut gitu. Ikut. Itu yang paling penting ya, juga mengikuti ya. Keanggotaannya saat ini resminya berapa? Alhamdulillah di Benelli Indonesia untuk saat sekarang sudah ada sekitar 100 lebih ya anggota. Cuma maaf kalau kita dalam keadaan kopdar gini ataupun touring suka-suka ini terbatas lah. Nah, mana yang sempat ya? Iya, kita tidak umpamanya teman sibuk silakan. Iya, betul. Kerjaan terkait dengan kerjaan atau masalah keluarga kita persilakan. Yang mau ikut yang suka-suka, yang senang-senang jadi ada waktu aja gitu. Itu tadi antara lain kegiatan dari Benelli Chapter 022 Pontianak, diantaranya ada touring suka-suka dan juga ada touring akbar. Nah, selain 2 kegiatan tersebut yang merupakan udah rutinitas, ada lagi kegiatan sosial atau bersilaturahmi. Silakan. Terima kasih. Karena kita berada di tempatnya tadi kopdar. Jadi kopdar kita ini di atas Sungai Kapuas ya. Kita juga baru kali ini ngajak teman-teman kopdar. Baik. Kita lanjut deh sahabat Ragam Kalbar, masih dengan Pak Mahmud, dan tentu saja kita kepengen mengetahui lebih luas lagi tentang kegiatan-kegiatan tadi. Selain 2 tadi yang sudah disebutkan, kegiatan sosial lainnya? Ya, di samping itu juga kita ada semacam program yang juga kita adakan di Benelli Indonesia, yaitu program sosial. Nah, di samping 2 rutinitas kita di akhir tahun ataupun di pertengahan tahun 2 kali kabar itu. Nah, kita juga mengadakan bakti sosial. Nah, bisa kemungkinan pada saat kita perjalanan touring itu kita juga langsung melakukan aktivitas kegiatan sosial. Pemerhatian kepada masyarakat sekitar yang dilewati ya. Betul. Kita harus juga peduli terhadap lingkungan, atau peduli terhadap orang lain. Terus keanggotaan dari Benelli itu sendiri yang 100 lebih itu, apakah rata-rata misalkan memang komunitas yang remaja atau ada umur-umur sekian, dan kepengen tahu seperti Pak De Bude itu kan usianya 73 tahun ya kan? Berapa usia Rata-rata keanggotaan? Sebenarnya yang Pak D itu boleh katakan senior juga, juga saya juga senior, berada di Dewan Penasihat Boy. Nah, rata-rata yang senior ini usianya di atas 50 lah. Nah, juga pada anggota baru ini, yang masuk baru ini rata-rata usianya masih muda-muda, 50 ke bawah, bahkan yang jelas anggotanya umurnya adalah umur dewasa, umur dewasa dan masih mampu untuk mengendarai motor ya. Gitu tadi
bincang-bincang kita dengan Pak Mahmud. Kita masih akan menuju lagi ya beberapa titik ya, Pak Mahmud betul, ya. Tetap ikuti Ragam Kalbar bersama Benelli, owner Indonesia Chapter 022 Pontianak. Oke, sip. Kita istirahat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Kalbar. Minum Pak Mahmud. Boy apa Pak? Boy Owner Indonesia 022 Pontianak. Sekali lagi Pak Mahmud, masih di? Benelli Owner Indonesia 022 Pontianak. Keren. So, tadi kita udah dari waterfront ya kan? Dan kebetulan juga apa namanya Boy Chapter Pontianak 022 ini kan selain kopdarnya juga juga melihat ataupun mempromosikan, mengangkat budaya-budaya yang ada kebetulan ada di Pontianak, khususnya di Pontianak ya. Kalau misalkan pas roadshow-nya keluar kota, kemarin kami ke Landak itu. Persinggahannya di mana, kemudian juga dipromosikan ya kan untuk pengenalan kepada anak-anak muda ya. Sekarang titik kita istirahatnya adalah di museum. Di Museum Provinsi Kalimantan Barat ya. Sebelum kita ngelihat museum, tentu saja kita kepengen masih ngobrol lagi nyambung Pak Mahmud. Tadi kita ngobrolnya kan tentang masalah motor, tentang program. Nah mungkin bisa enggak sedikit ke belakang tentang pertama sekali yang mempunyai niat untuk membuat komoditas Boy ini gimana sih Pak? Oke, bermula dari beberapa teman kita yang senior tentunya yang tidak ada di sini. Duduk bareng ngopi santai seperti tadi yang kita lakukan. Kopdar ya, ngobrol-ngobrol ya.
Nah, pada saat itu masih berapa unit motor ya. Nah, dalam ngopi bareng itu bercerita mereka bagaimana kita mendirikan komunitas. Yang mana komunitas ini menceritakan seperti tadi, saling sharing mengenai motor Benelli. Nah, akhirnya singkat cerita terbentuklah pendeklarasian tersebut tanggal 7 Desember 2019. Di Golden Tulip kita. Desember 2019. Di Golden Tulip kita. Pas lagi kopdar-kopdar tadi itu ya. Iya, di sana kita di samping deklarasi juga membentuk kepengurusan di sana. Ya, itu awal-awal mulai di situ. Oke, kemudian itu ada berapa orang tuh awal-awal mula, Pak? Lumayan, pada saat pembentukan itu ada langsung 20-an unit motor sudah gitu. Pada saat pendeklarasian pertama itu di Golden Tulip itu sekitar 20-an motor itu. Kemudian berkembang Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang 100-an itu. 100 ya. Iya. Kalau misalkan bisa diungkapkan tuh coba Ade sama senior yang tadi membentuk komunitas ini, coba mungkin ucapan terima kasih atau apa kayak silakan Pak Mamat. Iya. Oke. Baik, kami selaku yang junior ya, berterima kasih kepada senior-senior kami yang telah mendeklarasikan keberadaan Benelli Owner Indonesia Chapter 02 Pontianak, yang mana pendeklarasian tersebut pada tanggal 7 Desember 2019. Maka komunitas ini akan kami jaga betul-betul keberadaannya. Kami akan berusaha untuk ada nilai tambah ke masyarakat dan manfaat untuk orang banyak. Oke, mudah-mudahan bisa diestafet Ya, ya. di samping juga itu kami bisa membudayakan, artinya membawa kemana-mana kami touring, wisata budaya Kalimantan Barat yang kami akan tampilkan. Baik, semakin programnya semakin meningkat semakin tahun. Karena mungkin awal-awalnya tadi kan 2019 hanya kopdar-kopdar saja, ngumpul-ngumpul saja, ya kan, sambil sharing-sharing masalah pekerjaan. Kemudian mulailah diagendakan tentang kegiatan-kegiatan. Ya, mempromokan, samping mempromokan mesin motor Benelli, juga mempromosikan wisata khususnya dari Pontianak Kalimantan Barat ini. Tahun 2022 ini titik beratnya mau digimanakan nih, apa namanya kegiatan? Ya, rencana kami tahun 2022 ini akan touring akbar, ya mungkin ke Keraton Sambas. Keraton Sambas? Ya, Keraton Sambas. Nah, di samping perjalanan touring itu kita juga akan mengadakan bakti sosial. Bakti sosial, baik. Dan menjadi agenda kami, agenda khusus dan telah dimasukkan dalam persyaratan kami, di visi dan misi kami, bahwa di setiap kali bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, dan hari besar non-muslim, kita mengadakan bakti sosial. Jadi bakti sosial juga kami adakan 1 tahun 2 kali juga. Oke, sip. Kemudian kan ini kan roadshow-nya, rollingnya walaupun jalan-jalan santai, kemudian rolling akbar, ya kan, perjalanan akbar. Ini kan berkaitan dengan kita mempergunakan jalan umum. Iya, nah, betul. Gimana nih, bekerja samanya dengan tim lalu lintas kita, Bapak-bapak? Alhamdulillah, dalam komunitas kami juga ada teman-teman yang petugas polisi gitu. Ada paketnya ya? Ada juga. Jadi kita nggak terlalu rumit lah, sebab sebelum kita mengadakan touring ada briefing gitu, di mana kita harus mengedepankan keselamatan kita dan keselamatan orang lain dalam perjalanan itu. Ini kan berkaitan dengan perjalanan yang panjang tadi nih ya. Jalan-jalan santai mungkin oke lah, ya kan? Nah, kalau misalkan touringnya itu luar kota, ini gimana ini untuk aturannya, kemudian kode-kodenya, karena kan sangat berbahaya kalau misalkan sembarangan, itu gimana? Betul. Jadi memang ada khusus kode yang kami terapkan kalau kita akan touring, apalagi touring jarak panjang, touring akbar ya. Nah, salah satunya yaitu kode 1 dan 2. 1 dan 2? Iya, kode 1 ini kita berlakukan berjajar satu persatu unit gitu. Ya, jadi ini kita lakukan pada saat sudah posisi juga agak jauh, dan lalu lintas juga agak sepi. Nah, baris 2 berdua ini, 22 itu Bu ya. Nah, kita berlakukan dalam kota. Nah, mana saat jalan ramai macet. Itu yang pertama. Yang kedua yang sangat penting sekali yaitu peran road captain. Road captain yang ada di depan. Ya, yang road captain. Di mana road captain inilah yang mengatur irama perjalanan kita dan kecepatan berapa. Nah, kalau sudah memasuki luar kota itu kecepatan paling banter kita 70 lah, 70 km per jam. Tapi dalam kota paling 40. Berapa itu juga, orang ada road captain di Boy? Road captain kita untuk kita perjalanan jauh 1 aja kita. 1. Maksudnya di dalam komunitas ini road captain-nya ada berapa? Ada 1. 1. Ya, Dokter Hari tadi. Oh ya, dan terus untuk menjadi road captain-nya itu gimana sih syaratnya? Syaratnya, ya yang jelas 1
orang tersebut harus paham dengan keadaan bagaimana membawa komunitas, bagaimana membawa kendaraan yang panjang ini untuk diselaraskan, untuk supaya jangan sampai macet, supaya jangan sampai terjadi kecelakaan dalam perjalanan. Sebab ini kan perjalanan panjang ini. Nah, bagaimana kecerdikan, kepiawaian seorang road captain untuk membawa perjalanan panjang ini supaya bagus, nyaman, dan bisa dinikmati oleh para pelaku touring. Oke, kita sekarang bicara masalah road captain tadi ini ya. Perjalanan cukup touring yang cukup panjang, itu kan batas satu-satu ya. Kemudian road captain-nya di depan. Kemudian dia mengasih kode, apakah di belakangnya estafet atau gimana? Di samping road captain yang ada di depan, kita ada juga dibantukan oleh ada middle sweeper yang di samping itu. Kemudian di belakang juga ada. Apa namanya tadi yang di samping? Middle sweeper. Middle sweeper. Iya. Nah, peran mereka ini pada saat iring-iringan motor putus, kan ada kadang-kadang seperti itu, karena disalip oleh motor lain. Nah, peran middle sweeper ini supaya motor yang ketinggalan ini, komunitas yang ketinggalan ini menyuruh untuk maju merapat, supaya bisa bergabung lagi sampai putus konvoi kita. Untuk yang sweeper ini, dia berarti harus hati-hati ya, harus jeli ya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan konvoinya ini, misalkan tadi keseluruhan anggota ternyata mau nih touring akbar, ya kan, berarti kan banyak nih Pak Mahmud ya kan. Red captain-nya juga mesti hati-hati. Kemudian gimana sih untuk bisa supaya aman ya kan, samping juga aman. Kemudian tadi selipnya jangan sampai ada keselipnya dan segala macam. Adakah persiapan terlebih dahulu sehingga perjalanan kan sudah ada layoutnya. Daerah Pontianak langsung ke Sambas. Titik-titik rawannya kan sudah ada. Nah, itu persiapan yang mesti kita sampaikan kepada teman-teman gimana? Persiapan yang harus kita persiapkan untuk perjalanan jauh seperti ini. Middle sweeper itu bukan cuma satu, kadang-kadang 3 dibutuhkan. Karena rangkaian cukup panjang, kita tidak cuma satu, berarti biasa 3 gitu. Nah, ini tentunya mereka kita bekali dengan cara-cara ataupun bagaimana melakukan tugasnya dengan baik manakala membawa rombongan ini supaya lancar semua dalam perjalanan. Berarti harus menguasai area perjalanan. Mana titik-titik rawan, disitulah tadi sweepernya bermain, kemudian red captain-nya bermain, kemudian di mana titik istirahatnya, kan berapa durasinya, harus semuanya diinformasikan kepada anggota. Benar? Betul. Oke, nggak salah ya. Baik, asik banget ya ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Mahmud. Mau beli, Benelli? Halo. Saya udah pesan 1, tapi nggak tahu kapan. Pesan yang unit yang mana, Bu? Ya, pesan yang unit yang berapa? Yang bagus. Oke, kita nanti ngobrol lagi, jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Terus karena kita titik kumpulnya di museum, kita lihat di museum ya. Oke, so kita lihat museum yuk. Sahabat-sahabat Regam Kalbar, sampai di sini perjumpaan kita di Regam Kalbar program TVRI Kalimantan Barat dengan Boy Chapter 022 Pontianak. Sampai jumpa.